Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini user kita ini rusaknya nggak kelihatan atau seperti HP normal ya. Jadi kata si user ini sentuhnya kadang mencet-mencet sendiri gitu loh. Kadang mencet-mencet sendiri, kalau ada basah dikit langsung mencet-mencet sendiri, dan kadang di beberapa ini nggak bisa. Nah ini seperti ini, oh ini bisa ya. Kadang nggak bisa, kadang untuk ngetik itu susah ya. Dan setelah kita tanya awal mulanya gimana, setelah ganti LCD ternyata katanya mencet-mencet sendiri itu ya. Dan itu langsung ya kita nggak tanya lebih lanjut ganti LCD mana ya, nggak enak lah. Itu langsung kita beranggapan itu adalah ya memang sekarang kualitas LCD memang seperti itu ya, kualitas yang suku cadang LCD ini memang seperti itu. Jadi masangnya itu harus benar-benar pas. Ini ada kemungkinan ini ada salah satu yang tertekan. Intinya nggak presisi, jadi nggak rata dia. Nekennya itu nggak rata. Jadi ada yang ketahan satu atau sebelah sini atau sebelah sini dari ininya. Jadi kemungkinan kayak ada yang neken satu. Itu untuk meyakinkannya lagi kita harus lihat kepresisiannya ini. Ini memang harus jeli sih. Kalau nggak jeli kita nggak bisa ya. Ini seperti kelihatan nggak? Ini kayak ada yang nggak lengket di bagian sini. Seperti ini. Ini lumayan, kalau untuk Mi 4 ini memang dia presisi, tapi ya seperti itu ya. Baliknya juga sama, kayak gembus-gembus gitu. Ini tandanya sebelah sini dia ketekan, atau yang nekennya cuma dari pojokan saja. Jadi ini kita harus bongkar supaya nggak mencet-mencet lagi ya, dan enak untuk mencetannya. Ini lumayan keras sih kalau menurut saya. Jadi yang pertama kita harus bongkar ini, juga harus hati-hati ya. Saran saya kalau untuk yang teman-teman sendiri yang belum, intinya yang bukan teknisi ya, jangan lakukan ini. Bahkan teknisi sendiri pun, saya sendiri pun juga sering pikir-pikir kalau garapan yang seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah kesepakatan dengan user, resikonya seperti ini dengan tarif yang sekian. Oke, untuk untuk Mi 4 atau Mi 4 LTE atau Mi 4 yang W, itu untuk LCD-nya ini harus hati-hati ya. Ini untuk soket LCD-nya ini harus benar-benar hati-hati. Sering terjadi yang ininya ngangkat, jadi intinya rawan. Ini rawan banget, rawan brodol bahasa Jawanya, tapi kalau bahasa Indonesia apa ya, rawan rontok untuk soket yang ini dengan yang ini. Jadi harus ekstra hati-hati di bagian itu ya. Oke, dan baterai juga harus kita angkat. Kita pelan-pelan, dan ini lumayan dak-diduk sih. Ini kan kita harus bongkar LCD, bersihkan lemnya, kemudian kita lem ulang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk tempat kartunya juga udah kita lepas tadi, tadi dibawa sama si user. Oke. Ini kita harus bukanya pelan-pelan sekali, ekstra hati-hati. Masih seperti sebelumnya, kita menggunakan head dryer dan juga pakai Mika saja ya, nggak usah pakai ini untuk bukanya, karena Mika lebih aman sih seharusnya. Mika bekas touchscreen seperti ini ya. Kita gunting dulu pojokannya supaya lebih enak aja. Oke, kita menggunakan head dryer di sini ya. Kita panasin dulu pelan-pelan. Ya memang dari tempat sebelumnya ini lemnya kayak nanggung gitu ya, cuma di head dryer dikit aja langsung ngangkat sedikit itu. Berarti yang ini kejengku dia. Itulah yang menyebabkan si touchscreen-nya ini mencet-mencet sendiri ya. Jadi dia kurang
press gimana ya, intinya tekanannya itu nggak rata. Jadi kalau nekan satu harusnya nekan semua supaya nggak ada tekanan di beberapa sudut saja, tapi tekanannya itu adalah rata. Oke, ini sudah lumayan panas. Ini kita pelan-pelan ya, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Oke, rawan sekali. Ini kalau susah jangan dipaksa. Masih ada kurir ya, ini biasanya ngirim spare part. Kita jeda dulu videonya. Ya, kita lanjutkan lagi karena itu tadi kita jeda sejenak. Jadi ini harus kita angetkan lagi ya, kita angetkan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, bagian bawahnya sudah keangkat sedikit. Ini memang harus pelan-pelan ya, karena rawan sekali untuk yang touchscreen Mi 4 ini. Sudah mulai kebuka dan ini aman. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kelancaran untuk membuka LCD-nya ini ya. Oke, pelan-pelan. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebabnya. Bisa dilihat ini LCD-nya gantian, masih ada segelnya di sini. Ini lemnya nggak rata, bisa dilihat ini bekas lemnya nggak ada, nggak rata, cuma sedikit-sedikit nanggung sekali. Mungkin usernya yang masang itu juga takut-takut ya. Ini seperti ini. Jadi ini harus kita bersihkan dan kasih lem yang rata. Ini bekasnya lem yang lama tidak dibersihkan, jadi otomatis akan sebagian ada yang mengganjil ya. Dan sedikit info juga buat teman-teman yang khususnya teknisi yang mengetahui ini ya. Untuk seri yang gampang mencet-mencet sendiri, ini bukan informasi ini juga tidak hanya untuk teknisi ya, tapi untuk semuanya juga. Tapi yang memahami paling ya teknisi ya. Ini yang touchscreen-nya ini tidak ada lapisan kayak Mika. Jadi seperti ini yang harus masangnya harus hati-hati. Bahkan kalau kita sendiri pasangnya biasanya nggak pakai karet ya, nggak dikareti atau nggak dianu supaya dia bebas, nggak kejengku gitu maksudnya. Tapi yang penting harusnya presisi sih. Kalau yang seperti ini biasanya untuk home casingnya atau tulangannya itu
presisi, nggak perlu ditekan-tekan, sudah langsung rapat gitu ya. Jadi ininya langsung kaca, nggak ada kayak Mika seperti Mi 4A, Redmi 4A atau Galaxy V. Intinya ada lapisannya, biasanya ada lapisannya. Contohnya seperti apa ya? Ada nggak? Nah, contohnya seperti ini. Ini dia ada lapisannya, jadi dia nggak mudah nyentuh-nyentuh sendiri. Kayak ada lapisan mikanya seperti ini ya. Nah, ini kayak ada yang bisa diambil ini. Ini walaupun dijengkuk nggak apa-apa, dia tetap bisa normal untuk sentuhnya seperti ini, karena sentuhnya ada di mika ini, jadi dia elastis ya. Kalau ini langsung di touchscreen, jadi kalau kejengkul dikit aja langsung kayak ada yang berubah gitu. Jadi ini kita bersihkan dulu untuk tulangannya ini ya, dari lem-lemnya ini kita bersihkan dulu. Ini kita singkirkan, cari tempat yang aman, kita bersihkan dulu. Oke lah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kebersihannya ya seperti inilah. Ini sudah nggak ada lem yang mengeras lagi. Mungkin sini sudah lem yang lunak-lunak ini. Cuma bekasnya saja ya. Seperti ini. Sampai sini. Sekarang kita lanjut ke ini ya. Ininya juga harus kita bersihkan, tapi harus ekstra lebih pelan-pelan lagi dari yang bersihkan tadi ya. Kalau itu kan kita hajar aja tadi. Oke, ini untuk LCD juga udah lumayan bersih ya, seperti ini. Sampai ya kurang lebih hilang lah ininya, lem-lem yang lama. Jadi sekarang lanjut kita tetap pasang ke sini lagi, kita lem. Cuma kita harus kasih lem yang rata, jangan nanggung. Cukup di pinggirnya saja, nggak perlu yang tengah-tengah itu, nggak perlu. Cukup di pinggirannya ini aja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya lem yang kita pasang. Jadi nah seperti itu, sampai benar-benar rata. Kemudian kita pasang seperti biasa. Nah, ini bedanya, kita nggak perlu kasih karet seperti yang kita lakukan seperti biasanya ya. Jadi di sini kita cukup dikasih ke tempat yang rata, kemudian kita kasih beban di atasnya. Jadi jangan sampai ketekan ya. Jadi sebentar, saya tatakan dulu atau saya siapkan dulu ya. Nanti kita lanjut ke kameranya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah Mi 4 yang kita buka tadi, yang paling bawah ini, di atasnya tab. Kita taruh tengkurap atau SSD-nya di bawah, dan kemudian kita kasih beban seperti ini kurang lebih. Jadi nunggu keringnya lumayan lama ya. Jadi kita nunggu kering kurang lebih bisa, kalau saran saya sih bisa 1 hari atau besoknya gitu ya. Nanti kita rakit lagi, otomatis akan rata, tekanannya juga akan rata, kemudian ya mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan gitu ya. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah kering ya. Ya ini saatnya kita ambil ya yang ini ya, karena lumayan agak lama juga, udah sekitar 5 jam sih.
kita mau tutup toko ini. Jadi sebelum tutup ini kita mau coba rakit dulu ya. Kita lihat hasilnya. Kalau seperti itu kan presisinya gini, jadi dia nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada paksaan kayak yang awal-awal tadi ya. Jadi hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Lumayan oke, semoga hasilnya juga maksimal ya. Kita coba dulu. Pertama kita pasang mesin kali ya. Kita coba dulu. Oke, sudah nyala dan berfungsi ya. Ini enak, jadi ininya lebih enak. Oke, jadi ini tinggal pasang-pasang dan selesai ya. Ini tinggal pasang-pasang selesai. Jadi untuk kasus yang seperti ini atau neken-neken sendiri itu memang kebanyakan ini ya, kebanyakan tekanannya ini nggak sama antar sudut yang sebelah sini dengan sudut sebelah sini. Itu biasanya pas waktu pengeleman LCD-nya menggunakan penjepit atau pakai tali karet, biasanya seperti itu sih ya. Dan itu berlaku untuk LCD seperti yang Mi 4 ini, Mi 4W, Mi 4 LTE, kemudian ada Sony Xperia Z, seri Z, semuanya hampir sama seperti ini. Jadi kalau LCD yang gantian itu otomatis kualitasnya memang seperti itu ya, memang harus presisinya itu tanpa tekanan sama sekali. Jadi harus benar-benar rata antara tekanan dari sini sama sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masih ada masalah, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ini kasus seperti ini harus kita kasih garansi ke usernya, harus kasih garansi karena ini memang pure dari masalah pemasangan LCD, karena LCD-nya memang tidak bermasalah sama sekali ya. Ini tadinya ininya susah untuk kontrasnya, ini sekarang sudah enak. Yang paling menonjol waktu pertama ponsel ini datang, kita cek yang di kontrasnya ini ya, agak susah. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga ini bisa menjadikan bertambahnya wawasan kita ya. Ini tidak bermaksud menggurui atau apapun, kita cuma sekedar sharing. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye.